Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Selamat sore. Kita percaya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berhenti mengalir. Amin. Bahkan sepanjang hari ini kita merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan yang terus dicurahkan dalam kehidupan kita. Mari sore hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan satu hati yang penuh kerinduan untuk kita berjumpa dengan Dia, berjumpa dengan kasih-Nya, berjumpa dengan kuasa-Nya. Dan sore hari ini mari percaya saat kuasa-Nya dicurahkan dalam kehidupan kita, hidup kita diubahkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan sore hari ini. Mari buka hati bersama, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat semua yang baik sore hari ini yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Bahkan kami percaya ya Tuhan, hujan yang sedang terjadi dalam sore hari ini Tuhan buat setiap kami percaya membuat hati kami semakin damai dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, tibakan umat-Mu di tempat ini dengan satu kerinduan yang sama dengan kami Tuhan. Untuk kami memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Engkau terus menyertai Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau masuk dalam hati kami Tuhan. Dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Kami terus merasakan kasih setia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Dekat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Mari kata lebih lagi. Yes. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
haleluya. Siapakah aku ini Tuhan? Oh haleluya. Yesus shanalama ya karalaba karalaba. Haleluya. Shanalama ya karalaba. Haleluya. Oh, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau tetap memujimu, menyembahmu Yesus. Sebab Engkau baik, sebab kasih setiamu menopang hidup kami Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu tercurah dalam hidup kami, tak pernah berhenti Yesus. Oh haleluya. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu. Haleluya. Oh Yesus ya karalama ya karalama lama. Shalama ya karalama lama. Haleluya. Oh Yesus 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 Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu Tuhan memberi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kami hanya mau tinggikan nama-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Benar Tuhan. Haleluya. Kita nyatakan bersama. Sungguh besar setiamu,
hari ini ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di sore hari ini, dengan kekuatan yang Tuhan sudah berikan, saudara, mari tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk ditinggikan, dimuliakan sore hari ini. Siapa kita di hadapan Tuhan, saudara? Tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang diberikan buat setiap kita, saudara. Sehingga kita sampai hari ini tetap mampu berdiri di hadapan Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah kasih yang sudah mau memberikan kami kekuatan Tuhan, untuk kami tetap berdiri di hadapan-Mu, menyembah Engkau Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Mari tinggikan Dia sore hari ini bersama-sama. Oh haleluya ya Allah. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Lord, ku tinggikan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka hatimu. Kasih-Mu melebihi segala-galanya dalam hidup kami. Oh, haleluya. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi mari tinggikan Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap menyembah Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Bahkan sampai selama-lamanya Tuhan.
Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang tetap baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama katakan amin. Ada tepuk tangan bagi Yesus. Allah kita sungguh baik. Yesus kita sungguh baik. Amin. Haleluya. Mari kita nyatakan bersama-sama sore hari ini. Haleluya. Oh yes Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Allah itu baik. Amin saudara. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali katakan Allah itu baik, amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Allah yang ajaib Yesus. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Katakan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Yes. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Oh, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setiamu, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kata kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Percaya dengan imanmu, katakan Yesusku luar biasa.
kita maha besar, amin. Amin. Mereka berikan salam karena saudara katakan, aku punya Allah yang maha besar. Haleluya. Haleluya. Mari saudara ini bersama-sama kita mau nyatakan, kita punya Allah yang sangat besar. Amin. Haleluya. Kita percaya saudara, haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari nyatakan bersama-sama saudari ini, amin. Sebab Tuhan maha besar, terpuji, Dia lebih dahsyat. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat, menghancurkan musuh. Sekali lagi kan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Nyatakan saudara, Dia maha besar dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Oh yes Lord. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Tugas kita bersama sore hari ini, amin. Haleluya. Mari katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita punya Yesus yang dahsyat dalam kehidupan kita, yang terus membuat kami kagum dan takjub segala perbuatannya, segala karyanya dalam kehidupan kita, saudara. Dan sore hari ini, biarlah kuasanya yang tak terbatas itu boleh melingkupi kehidupan kita, saudara. Dan memampukan kita untuk melewati segala perkara dalam kehidupan kita. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kamu kagum akan Engkau Tuhan. Kami takjub akan Engkau Yesus. Perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan, terus menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya.
Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Bersama katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu. Haleluya, kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Tak terduga jalanmu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama katakan, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Kau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan. Titik terendahku kau hadir mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari saudara, kita punya Allah yang tak terbatas kuasanya. Kita punya Allah yang tak terbatas kasih-Nya dalam hidup kita. Bila persoalan masalah yang ada dalam kehidupan kita, kita mau serahkan kepada Tuhan. Amin. Kuasanya pasti dicurahkan dalam kehidupan kita, saudara. Pertolongannya pasti dicurahkan dalam kehidupan kita, saudara. Menolong kita, menopang hidup kita, saudara. Dan kita percaya rencananya, rancangannya, semuanya baik buat kita, saudara.
dengan hati percaya sore hari ini. Kita menyatakan saudara. Mari bersama-sama kita sekali lagi boleh bangkit berdiri. Buka hatimu, angkat imanmu dengan hati percaya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan, oh Yesus. Kami andalkan Engkau Yesus sore hari ini. Orang yang mengandalkan Engkau tidak pernah sia-sia Tuhan. Oh haleluya. Oh terima kasih Yesus. Jalanmu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Percaya, terima kasih Yesus. Di segala musim hidupku. Mari lebih lagi buka hati kita bersama, katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Silakan Pak Gigi, bantuan Pak sore hari. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Lebih lagi ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
bersyukur buat sore hari ini Bapak. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Karena kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Kami lapar akan firman-Mu. Kau yang selalu memuaskan jiwa kami Bapak. Jiwa yang dahaga, jiwa yang membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan. Terus Tuhan tertanam dalam hati kami umat-Mu pada sore hari ini Bapak. Kau nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah urapan-Mu atas kami semua Bapa. Sore hari ini Tuhan, Kau menyapa kami dengan firman-Mu Bapa. Firman yang berkuasa menyembuhkan kami. Yang sakit Bapa disembuhkan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Firman yang berkuasa untuk memberikan kami kekuatan Bapa. Supaya iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin tangguh di dalam Engkau Bapa. Dalam seluruh area kehidupan kami Tuhan, Engkau tetap jadi andalan kami Tuhan. Bapak terima kasih buat sore hari ini. Kau nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu tengah-tengah umat-Mu. Kami haus, kami lapar akan Engkau Bapak sore hari ini. Tuhan puaskan setiap kami semua. Terlebih indah bagi kami untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi Bapak. Mengubahkan setiap kehidupan kami untuk menjadi seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap menerima firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Sebelum duduk, saya ajak Bapak Ibu membaca pengakuan iman. Ya, dipersiapkan LCD-nya. Kita akan baca setiap firman Tuhan akan disampaikan, karena ini adalah bagian dari bagaimana kita harus punya keyakinan. Ya, iman rasuli, pengakuan iman rasuli. Sebagai orang percaya kita mengakui apa yang kita akan bacakan pada sore hari ini. Mari kita akan baca bersama-sama. Iman Rasuli Gereja Betani Indonesia. Yaitu yang pertama, mari kita baca 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Ya. Saya ucapkan salam sejahtera dari dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pada sore hari ini. Saudara, saya rindu setiap kita yang hadir pada sore hari ini diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya percaya 2-3 orang berkumpul dan sepakat demi nama Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, kata shalom, saudara. Tadi pagi saya sampaikan tentang kata shalom. Shalom itu artinya, tahu ya, damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani-nya itu shalom, saudara. Kalau orang dunia, orang yang gak kenal Tuhan, shalom itu diartikan, damai itu diartikan mulus, tanpa masalah. Benar saudara ya? Kalau orang yang gak kenal Tuhan, shalom damai itu berarti artinya tidak ada masalah, mulus tanpa masalah. Tetapi kita sebagai orang percaya mengakui bahwa shalom itu artinya sebuah keutuhan di tengah-tengah kekacauan, saudara. Iman kita tetap utuh. Apalagi jiwa kita tetap utuh. Karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Makanya Alkitab katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Hari-hari ini kita perlu yang namanya damai sejahtera, saudara. Mengingat keadaan situasi dunia yang ya sudah tahu semua kan, keadaan dunia sangat kacau, ya, tidak bisa diprediksi yang pasti, semua serba tidak pasti. Jadi ketidakpastiannya itu pasti, saudara. Ya, tiba-tiba harga naik, tiba-tiba ada yang perusahaan kantor mengadakan WFH karena katanya pemerintah bilang supaya efisiensi, tidak banyak-banyak mengeluarkan bahan bakar. Ya, mengingat perang di Timur Tengah
sedang panas-panasnya, saudara. Jadi artinya keadaan dunia ini tidak bisa diprediksi secara manusia, saudara. Tetapi makanya saya katakan shalom itu artinya kita nggak dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita ada, saudara. Meskipun secara realita kita melihat sesuatu yang tidak nyaman dalam daging kita, ya. Janji ini shalom itu bukan berarti orang Kristen tidak punya masalah. Orang percaya tidak ada tangisan. Oh, aku punya shalom berarti aku tidak ada suatu masalah, tidak ada pergumulan. Sukacita terus enggak, saudara. Justru Tuhan janjikan shalom itu di tengah-tengah kita sedang ada kekalutan jiwa kita. Supaya ada jaminan kehadiran Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara, intinya yang penting itu disertai Tuhan, saudara. Amin, saudara. Apapun yang di hadapan kita, selama kita disertai Tuhan, kita aman, saudara. Kita lihat bagaimana Raja Daud. Daud ketika menggembalakan kambing domba. 2 atau 3 ekor. Alkitab katakan 2 sampai 3 ekor. Ya. Pasti saya percaya orang menggembalakan di tengah-tengah padang belantara, saudara. Ya. Daud menghadapi, ya kalau biasanya rekaman harimau singa itu beruang itu pasti, saudara. Ya. Ancaman. Bahkan ketika Daud dalam pelarian, saudara. Ya, saya suka tokoh Daud, saudara. Daud ini luar biasa. Alkitab catat dia dikatakan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. 3 orang yang di Alkitab hanya 3 orang, saudara. Daud, Henok, dan satunya siapa? Tahu? Yesus. Jadi di Alkitab tuh hanya ada status orang yang berkenan di hadapan Tuhan tuh hanya 3 nih. Salah satunya Daud, saudara. Padahal kita melihat bagaimana Daud ini orang yang kalau saya boleh katakan pembunuh yang keji. Pembunuh yang berencana, saudara. Ingatkan peristiwa waktu dia harus menghabisi Uria, ya. Dia mengingini Batsheba, ya. Terjadi sesuatu hal yang mengerikan, saudara. Seorang raja. Dia mengingini Batsheba sampai dia mengupayakan bagaimana supaya suaminya ini terbunuh. Ya. Dia mengumpankan Uria ini di depan waktu perang, supaya cepat mati, itu istilahnya. Ya. Sampai akhirnya singkat ceritanya Daud ditegur sama Nabi Nathan dan dia langsung bertobat, saudara. Dia enggak tedeng-aling-aling, enggak, oh bukan aku, dia raja. Langsung sama Nabi Nathan dikatakan, kamu orangnya yang berdosa, kamu orang yang berdosa. Sampai akhirnya dia bertobat langsung. Sampai dia minta, Tuhan jangan sampai ambil rohmu. Yang kerajaan boleh ambil, semuanya boleh ambil, tapi hanya rohmu jangan diambil. Artinya begitu Daud itu begitu mendambakan roh Tuhan dalam kehidupannya, saudara. Makanya saya katakan orang yang disertai Tuhan itu meskipun masalah, hadapan, tangisan, sekalipun fase-fase kehidupan yang tidak nyaman, saudara. Asal kita disertai Tuhan, percayalah bahwa ada shalom dalam kehidupan kita, saudara. Sama ketika pada waktu, siapa itu, saudara? Ketika bangsa Israel, saudara. Saudara kalau pernah dengar kata, ada ayat mengatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan bukan apa? Kecelakaan. Rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara tahu nggak? Ayat itu muncul saat bangsa Israel itu ada dalam pembuangan di Babel. Dia terpenjara, dia nggak merdeka. Bangsa Israel nggak merdeka pada waktu itu. Dia dijajah akibat ulahnya sendiri. Dia bangsa Israel kan jahat di mata Tuhan. Akibat dosanya dia harus menanggung konsekuensi selama 70 tahun dia ada di Babel, saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak itu, saudara, muncul kata rancangan damai sejahtera. Saudara, kalau kata ayat ini seringkali dibuat orang Kristen apa? Mantra, saudara. Ya. Berkata-kata ini damai sejahtera, rancanganku damai sejahtera. Seolah-olah jadikan ayat ini ayat yang mantra, ayat yang kekuatan kita, saudara. Tetapi seringkali bertolak belakang, saudara. Benar enggak, saudara? Ayat ini sepertinya dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera. Tapi kadang-kadang realitanya, mungkin saat ini kita sedang menghadapi yang bekerja sedang mengalami PHK. Tiba-tiba pemutusan hubungan kerja. Tiba-tiba perusahaannya bangkrut. Kita harus resign. Apalagi tiba-tiba
Perusahaannya belum ngasih gaji, molor berapa minggu. Ditunggu-tunggu gaji yang untuk keluarganya tiba-tiba molor. Itu kan artinya bukan seperti yang dikatakan rancanganku damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bukan yang memberikan damai penuh dengan pengharapan. Kehilangan, tiba-tiba kita ada kehilangan keluarga kita. Ya, keluarga pastori telah kehilangan Bapak Gembala yang sangat dikasihi oleh jemaat juga keluarga. Itu sepertinya seolah-olah loh Tuhan kok enggak adil. Kok aku sudah melayani tapi kok dengan tiba-tiba keluargaku dipanggil pulang. Sepertinya seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 ini, Saudara. Jadi di sini kalau boleh saya katakan bahwa rancangan Tuhan ayat ini bukan berarti Tuhan itu meninggalkan umatnya, Saudara. Justru di tengah-tengah masalah situasi yang tidak enak, Saudara. Dalam fase Alkitab pengkhotbah katakan apa? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk bersuka cita. Saya nggak tahu hari-hari ini kita sedang dalam fase apa, Saudara. Tetapi ini yang harus terjadi, yang harus kita alami, Saudara. Ada fase untuk kita bersuka cita, ada fase kita sedang ratapan, menangis, Saudara. Bukan berarti Tuhan itu jahat, membuang bangsa Israel pada waktu itu. Tidak, Saudara. Meskipun memang kesalahannya bangsa Israel karena dia tidak bertobat. Dia berdosa kepada Tuhan sehingga dia diizinkan Tuhan untuk jadi tawanan di Babel selama 70 tahun. Saudara, ada ayat dalam Amsal pasal 23, 18 mengatakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Percayalah kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kita sedang mengalami fase-fase yang tidak nyaman, Saudara. Itu artinya Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang apa, Saudara? Tuhan sedang mendewasakan karakter kita. Ya, Daud sebelum dia jadi raja, dia harus lewat padang gurun, harus lihat pelarian. Dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia harus ada di Gua Adulam, kumpul sama orang-orang yang senasib. Orang-orang yang dikejar-kejar hutang piutang, Alkitab katakan. Orang-orang yang dikejar-kejar oleh sesuatu ketakutan. Pemberontak. 400 orang itu nasibnya sama seperti Daud. Dikejar-kejar, ketakutan. Tetapi di tengah-tengah itu Daud tidak terpengaruh. Justru dari 400 orang ini jadi pahlawan-pahlawannya Daud. Daud bisa mengatasi situasinya. Bukan, Alkitab katakan kita tuh bukan outside in, tapi inside out. Yang di dalam ini yang penting. Bukan dipengaruhi oleh yang luar. Yang luar sepertinya seolah-olah tanda petik itu menakutkan, Saudara. Membuat kita tuh down, membuat kita tuh ciut iman kita, Saudara. Makanya Yosua katakan pada waktu generasi setelah Musa, gantinya Yosua, Tuhan ingatkan apa? Jangan tawar hati dan kecut hati. Tetapi Tuhan katakan, perkatakan terus firman Tuhan. Siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Artinya mari hari-hari ini meskipun saudara kita menghadapi hal-hal yang tidak nyaman secara mata jasmani, saudara. Ayo saya ajak saudara untuk berkata-kata terus firman Tuhan. Itu kuasa, saudara. Itu yang membuat pikiran kita tuh memiliki sama sefrekuensi dengan Tuhan, saudara. Jangan kita ikut-ikutan kalau banyak orang katakan mengeluh. Banyak orang katakan selalu hopeless, kata-katanya negatif. Kita orang percaya kita punya firman, kita perkatakan yang sebaliknya, saudara. Amin, saudara. Makanya setiap hari katakan firman Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan mengenai akses tahta kasih karunia Allah. Saudara, kita buka dalam kitab Ibrani pasal yang keempat. Menuju tahta kasih karunia Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ke-16, kita akan baca bergantian. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14, 15 dan 16. Demikian firman Tuhan, saya baca dulu ya, nanti saudara baca ayat yang ke-15, kemudian yang 16 kita sama-sama baca. Demikian firman Tuhan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 5.
Bersama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu, penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Amin. Saudara, ayat ini sebenarnya ini ayat yang luar biasa, saudara. Bukan sebenarnya, ayat yang luar biasa. Dikatakan karena kita punya imam besar. Siapa imam besar sekarang kita? Yesus. Dikatakan apa? Dia mengatasi, Alkitab mengatakan mengatasi semua langit. Saudara, kalau bilang langit itu bahasa Yunani kan Uranos. Ya. Langit itu ada tingkatan 3, saudara. Ya, yang langit yang pertama itu di awan biru, ya. Yang di atasnya putih, kedua luar angkasa. Yang ketiga ini tahta Allah, di mana Tuhan ada di situ, saudara. Tempat di mana Tuhan bertahta. Alkitab ini katakan apa? Kita punya pribadi imam agung yang mengatasi semua, di atas semuanya. Hari ini mungkin kita banyak masalah. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang mengatasi segala masalah kita, saudara. Mungkin punya pergumulan dan gak selesai, sakit penyakit yang lama sekali sembuh. Tidak sembuh-sembuh. Tergantung dengan obat-obatan, saudara. Mari kita katakan bahwa kita punya imam besar yang mengatasi semua penyakit kita, saudara. Ya, dengan cara Tuhan yang ajaib. Makanya luar biasa. Dikatakan Ibrani ini katakan bahwa kita punya pribadi yang pencapaiannya tidak bisa dicapai oleh siapapun, saudara. Dia di atas semuanya, dikatakan mengatasi semua langit, di atas langit, saudara. Bahkan ayat yang ke-15 dikatakan apa? Dia turut merasakan kelemahan kita, saudara. Kenapa kok Yesus bisa merasakan kelemahan kita? Karena dia sudah pernah mengalami yang namanya disiksa, dipermalukan di depan umum, saudara. Kemarin beberapa hari Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung. Bagaimana kita mengenang Yesus yang dia mau mati untuk saudara dan saya. Bayangkan raja harus dipermalukan, saudara. Ya. Seolah-olah dia kalah, saudara. Saudara, kita melihat bagaimana realita. Kemarin kita juga lihat nonton di Passion of Christ filmnya. Begitu mengerikan, saudara. Itu baru film, saudara. Coba kalau merasakan seperti Yesus waktu itu, saudara. Bagaimana rasanya, saudara? Makanya dia katakan turut merasakan kelemahan. Dia ngerti kalau kita susah tahu, saudara. Kalau kita sedih tahu. Kita sukacita dia juga tahu. Bahkan dikatakan apa? Oleh sebab itu dikatakan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, kembali ke panggilan. Saya katakan, saudara, panggilan saudara di tempat ini dipanggil Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan juga terpanggil, dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena saya merasa saya harus punya, maksudnya kekuatan saya, kepandaian saya, enggak, saudara. Masing-masing kita tuh dipanggil adalah sebagai sebuah pemberian. Kalau saya flashback masa lalu saya enggak layak, saudara, melayani saudara. Ya, semua backgroundnya pasti background yang tidak baik, saudara. Tetapi Tuhan melalui ketidaksempurnaan kita, Tuhan panggil kita. Saudara tahu Paulus, dia seorang pembunuh, berdarah dingin, saudara. Setiap pengikut Kristus dibunuh sama Paulus. Bahkan Stefanus itu juga rencana dari Paulus. Siapa lagi, saudara? Abraham. Saudara mungkin baca, pasti suka Abraham bapak orang beriman. Bapak Abraham mempunyai banyak anak-anak, itu anak sekolah minggu, saudara. Ya. Bagaimana dulunya dia? Dia dulu bukan orang percaya, bukan penyembah Tuhan, saudara. Dia penyembah berhala. Dari Ur Kasdim, Mesopotamia, saudara. Dipanggil Tuhan, ditarik Tuhan. Di tengah-tengah keluarganya yang notabene semua penyembah berhala. Bukan karena Abraham punya iman, enggak. Dulu latar belakangnya dia beda, saudara. Dia penyembah berhala. Pagan worship, saudara. Tapi Tuhan tarik dia. Meskipun dalam perjalanannya jatuh bangun. Di tengah-tengah perjalanannya keluar dari Ur Kasdim, dia taat. Di tengah-tengah perjalanannya dia ragu sama Tuhan. Bahkan dia katakan, Tuhan, kekayaanku, janjimu mau memberi aku keturunan, mana buktinya? Sampai dia menertawakan janji Tuhan, termasuk istrinya Sarah juga menertawakan janji Tuhan. Dia menyangkal, aku enggak menertawakan Tuhan, tapi Tuhan tahu. Sampai akhirnya Tuhan katakan apa? Nanti kamu akan tertawa dengan janji yang aku berikan pada kamu.
Benar sudah dikasih namanya Ishak. Ishak kan artinya tertawa. Jangan menertawakan janji Tuhan, seperti Abraham. Meskipun kita seringkali, kadang kita percaya, kadang kita di tengah kok ragu. Loh, kok lama-lama kok aku seolah-olah kok tidak kelihatan janji Tuhan. Keluargaku tambah semakin begini. Pekerjaanku tambah semakin begini. Saudara, mari kita bukan dipanggil Tuhan menjadi orang yang sempurna. Kita belum sempurna, saudara. Ya. Kita menerima panggilan Kristus itu karena Tuhan yang menyempurnakan kita. Abraham, Paulus, Petrus di tengah-tengah dia berhasil, dia seorang nelayan, seorang pencari ikan. Tuhan panggil Petrus, meskipun dia di tengah-tengah perjalanannya dia menyangkal 3 kali, tapi itu Tuhan tetap pegang dia, panggil dia. Bahkan surat-suratnya Petrus memberkati kita. Dipulihkan sama Tuhan ya. Kita tuh manusia berdosa, kita nggak bisa menolong diri kita sendiri. Tadi saya ilustrasikan di pagi, saudara. Seperti orang masuk dalam sumur, saudara. Nyemplung sumur, harus ada yang nolong, saudara. Benar nggak, saudara? Sumurnya dalam. Kalau nggak ada yang nolong, mana bisa dia naik ke atas, saudara? Harus ada orang yang mengangkat dia. Sama, kita dulunya seperti itu, saudara. Makanya kalau saudara tahu agama itu sebenarnya itu upaya manusia untuk supaya hidupnya benar. Tapi agama bukan menyelamatkan, saudara. Kalau kita mengingat pengorbanan Yesus itu artinya dia sedang menarik kita dari lubang kebinasaan. Seperti orang yang masuk sumur tadi, saudara. Diangkat sama Tuhan, ditarik ke atas. Yang bisa menarik hanya Tuhan Yesus, saudara. Dia mati untuk menarik kita dari lubang dosa. Makanya kita jangan sia-siakan pengorbanan Yesus, saudara. Upaya manusia seringkali membuat supaya dia dikenang Tuhan. Salah, saudara. Seperti parfum. Saudara kalau mau buat parfum, tidak mungkin di tumpukan sampah, saudara. Sampai di sini bekas-bekas sampah dibikin parfum. Tidak mungkin, saudara. Ya. Tetap aja namanya sampah juga bau, saudara. Masih bau. Satu ayat dalam kitab Roma 3. Kita akan buka Roma 3 ayat 23 sampai 25. Kitab Roma pasal yang ketiga. Roma 3, 23 sampai dengan 25. Dikatakan apa? Roma 3, 23, 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, kita kehilangan kemuliaan Allah ketika berdosa, saudara. Berdosa. Kemuliaan Allah itu apa, saudara? Sifat-sifat Allah. Kemuliaan itu bukan, kalau orang tidak mengenal Tuhan kan kemuliaan itu gebiar, meriah, ya sorot lampu, gitu enggak. Itu bukan kemuliaan, saudara. Kemuliaan Allah itu artinya sifat-sifat ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ayat ke-24 apa? Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Gratis, saudara. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25 apa? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Cuma-cuma, saudara. Manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Lewat pengorbanan Yesus diterima kembali. Kayak tadi loh, orang masuk dalam sumur ditarik kembali sama Tuhan. Yang bisa menarik itu hanya pengorbanan Yesus, saudara. Lewat kematian Yesus di salib, kita diterima kembali dengan cuma-cuma. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena gelar kita, bukan karena pengalaman-pengalaman keberhasilan kita diterima oleh Tuhan. Semua karena kasih karunia dikatakan. Efesus 2 ayat 8 kita lihat. Kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10. Kitab Efesus pasal kedua 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Sekali lagi keselamatan bukan karena perbuatan baik kita manusia, tetapi karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi gift-nya Tuhan, pemberian Allah. Tadi dari awal saya katakan kita terima kemuliaan Tuhan itu gift, pemberian bukan upah kita. Pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Makanya dikatakan apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, saudara. Masing-masing kita tuh diciptakan tuh beda, saudara. Masterpiece-nya Allah.
kalau bahasanya itu custom mode. Itu apa? Dibuat khusus. Makanya di antara yang hadirnya ada yang sama. Tidak ada yang sama. Meskipun orang kembar itu mesti ada satu yang beda, saudara. Sidik jarinya pasti beda. Mungkin kita melihat dengan kasat mata kita lihat, oh podo nih wajahnya sama, laki sama laki, kembaran, tapi masih tetap ada. Mungkin sidik jarinya atau hidungnya yang sedikit, yang satunya mancung sedikit, siknya pesek gitu, saudara. Tidak ada yang sama, saudara. Dikatakan apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan iya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, Daud pernah mengungkapkan bahwa dia katakan apa? Sebab Tuhanlah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Ditenun, saudara. Loh, kita tuh ditenun sama Tuhan, saudara. Kayak saudara kalau tahu mobil Rolls Royce, itu kan tidak murah, saudara, tidak murahan. Mungkin di dunia ini hanya beberapa orang yang punya tipe-tipe tertentu. Tergantung pesanan. Kalau saya misalnya orang kaya, saya pesan Rolls Royce yang modelnya ini, tergantung pesanan. Bukan produk massal. Sama dengan hidup kita. Kita bukan produk massal. Masing-masing unik, masing-masing beda. Makanya kita tuh mahal, saudara. Kita tuh masterpiece-nya Tuhan. Makanya jangan kita merendahkan satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing kita tuh unik. Masing-masing kita tuh beda. Punya potensi-potensi yang luar biasa. Punya karunia-karunia berbeda-beda. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dikatakan apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Supaya kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Ayat ini mengatakan demikian, saudara. Jadi kalau sudah pernah dengar kata kados. Apa saudara kados? Kudus, dipisahkan. Untuk tujuan khusus itu kudus, saudara. Kudus itu bukan nyepi di gunung, bukan menyendiri di kamar supaya tidak bersentuhan dengan yang lainnya, bukan itu, saudara, maksudnya kudus. Kudus itu dipisahkan untuk tujuan khusus. Ayat ini mengatakan buatan Allah yang diciptakan untuk Kristus Yesus, bukan untuk dunia ini, bukan untuk kekuatanmu, bukan untuk gaya-gayamu, saudara, tapi untuk Kristus Yesus supaya kita melakukan pekerjaan baik. Sekali lagi, saudara, kita bukan produk massal, kita bukan orang yang semuanya sama. Makanya jangan kita mau bersaing, nggak ada saingan, nggak ada, saudara. Ya, hidup ini hanya untuk kita dengan Tuhan. Karena kita beda, panggilan kita beda, saudara, nggak sama, saudara. Makanya saya katakan pada malam hari ini bahwa kita diselamatkan oleh darah anak domba itu bukan karena perbuatan baik kita, saudara. Kita terima kasih karunia demi kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16, coba kita lihat. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Dikatakan apa ayat ini? Yohanes 1 16 17. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Sampai di sini dulu ya, ayat yang pertama 16 dulu ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, kita tuh limpah, saudara. Hidup kita tuh limpah dengan kasih karunia. Makanya hidup itu bukan karena kekuatan kita. Saya ada di tempat ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena pengalaman saya. Semua karena anugerah Tuhan. Anugerah itu apa, saudara? Anugerah itu kalau kita nggak layak tapi dilayakkan, itu anugerah. Kita nggak mampu dimampukan, itu anugerah Tuhan. Ketika sudah dalam kesusahan, dalam pergumulan, mungkin keluargamu yang sedang sakit ataupun yang lainnya, pekerjaan, usahamu sedang kelimpungan, saudara. Ya, tetapi kita tak bertahan, kita masih tetap menyembah Tuhan. Itu kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Bukan kekuatan kita, saudara. Setuju, katakan amin, saudara. Percaya, saudara. Kemudian ayat ini katakan apa? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Yesus Kristus. Saudara, kalau Musa dalam perjanjian lama, ini beda dengan yang namanya kasih karunia. Hukum Taurat pada waktu dikenalkan oleh Musa. Ya, hukum Taurat itu sebenarnya untuk membuat orang itu sadar bahwa ia bersalah. Kan banyak tahu hukum Taurat itu kan jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini sesamamu, jangan berdusta, apalagi jangan berbuat cabul dan sebagainya, saudara. Banyak Taurat itu, saudara.
Itu dikenalkan oleh Musa di dalam perjanjian lama. Saudara. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib dan tirai itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Saudara. Kita punya akses untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, zaman dahulu kalau orang berdosa harus apa? Memberikan apa? Domba, memberikan kambing. Kalau orangnya enggak punya uang, enggak kaya itu cuma kasih burung, Saudara. Itu ritual. Ya ada ritualnya lewat imam. Ya, supaya apa? Didamaikan dosanya. Ya, itu bukan korban yang sempurna, Saudara. Kenapa saya katakan bukan korban yang sempurna? Ya domba kan masuk tahu dosanya manusia, Saudara. Domba, Saudara punya domba dikorbankan zaman itu masuk ngerti dosanya manusia, kesalahannya. Cuma asal dikorbankan aja, Saudara. Ya. Hukum Taurat pada waktu itu penuh dengan aturan, membebani orang, Saudara. Jangan. Menjalani agama itu membuat orang stres, Saudara. Tetapi ketika Yesus sudah mati di kayu salib, tirai dari atas ke bawah terbelah jadi dua, Saudara. Itu kasih karunia itu. Berbicara mengenai kasih karunia Tuhan, korban yang sempurna. Ibrani tadi katakan apa? Yesus adalah imam besar agung yang mengatasi semua langit. Dia turut merasakan penderitaan, kelemahan kita, Saudara. Loh, kita tuh banyak kelemahan loh, Saudara. Lemah dalam berpikir kita, lemah cara kita memandang sesuatu. Seringkali kan asumsi kita kan yang seringkali yang lebih mengasumsikan orang itu pasti begini. Salah ini, belum tentu dia salah. Itu kan asumsi kita. Artinya kita tuh, pikiran kita tuh lemah, Saudara. Ya, dalam hal apapun kita tuh lemah manusia kita tuh, Saudara. Rentan jatuh dalam dosa, rentan sakit. Kena hujan sedikit sakit. Kerja keras minta pijat, Saudara. Itu kan artinya tubuh kita tuh kan lemah, Saudara. Ya. Pikiran, makanya Alkitab katakan apa, Saudara? Peperangan manusia itu di pikiran. Rasul Paulus katakan apa? Aku akan mematahkan siasat orang yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Artinya pikiran kita itu seringkali medan pertempuran kita, Saudara. Benar enggak, Saudara? Makanya firman Tuhan katakan pikirkanlah yang di atas. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis dan didengar, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Supaya kita berperang dengan pikiran kita, Saudara. Pak Fabianus pernah cerita, pada khotbah di tempat ini katakan bahwa kita tuh setiap hari itu berperang, Saudara. Berperang dengan diri kita sendiri. Mau baca firman, aduh males. Itu kan perang dengan diri kita sendiri. Masa orang lain nyuruh-nyuruh kita, enggak toh. Pesan kita, mau doa, aduh kok ngantuk ya, males. Enak nonton TV. Mau ibadah, aduh hujan. Sudah mau nyetar, sudah motor atau mobil, sudah hujan, gak jadi, Saudara. Itu kan peperangan. Gong lah, gong mulai ibadah. Tenan, belum mau berangkat jam ibadah jam 4:30 pas baru dari rumah, hujan, Saudara. Kebanyakan orang-orang itu apa, Saudara? Kalau hujan itu, karena datangnya pas ibadah. Coba kalau Saudara jam 4 datang tempat ini, nggak mungkin kena hujan, Saudara, yang bisa motor. Ya, seringkali kan orang-orang alasannya, kenapa gak datang kemarin? Lah, sampai mancal sepeda hujan. Lah salahmu kue 4:30 lebih. Coba kamu jam 4 enggak hujan. Nah, sekarang ini plan-plan Tuhan udah ngerti, Saudara. Ya, sehingga solider kalau mau tugas awal-awal sudah siap. Lihat mendung itu cepet-cepetan berangkat, Saudara. Ya, kembali ke ini tadi, Saudara, hukum Taurat, Saudara. Saudara pernah dengar kata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat. Itu ayat sebenarnya muncul dari keluhan orang Yahudi yang karena apa? Dia dibebani oleh yang namanya hukum Taurat. Makanya Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, maka beban-bebanku pun ringan dan enak. Jadi kalau Taurat itu membebani, Saudara, tapi kasih karunia itu memberikan kekuatan jiwa kita, Saudara. Itu korban yang sempurna melalui Yesus yang Saudara rasakan hari ini, Saudara. Ya, setiap dosa dipikul Yesus di atas kayu salib. Makanya jadi orang Kristen, Saudara. Jangan sekedar beragama.
Tetapi ayo kita mau menghidupi kasih karunia Tuhan. Yesus datang memberikan kasih karunia lewat pengorbanan kayu salib. Sehingga manusia kita menerima anugerah yang melayakkan dan memampukan kita. Kebenarannya itu memerdekakan kita. Ini loh saudara, kita tangkap pesan Tuhan pada malam hari ini. Jadi bukan karena ego kita, bukan karena kekuatan kita. Saudara tahu nggak apa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib? Saudara? Ada peristiwa yang luar biasa. Kita lihat Markus 15. Injil Markus 15. Markus 15 ayatnya yang ke-37. Ini waktu Yesus mati di kayu salib. Terjadi peristiwa yang luar biasa yang dicatat oleh Markus. Dikatakan apa? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Dia katakan, Eloi, Eloi lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini yang saya katakan tirai tadi dulu. Dari atas ke bawah. Itu gambaran bahwa itu idenya dari surga. Atas ke bawah. Inisiatif dari surga. Makanya nanti saya hubungkan kasih karunia. Saudara pernah tahu tabernakel Musa? Kemah suci. Pernah lihat gambarnya, saudara? Itu ada 3 bagian. Yang pertama halaman. Ya, di halaman itu ada apa? Ayo. Kalau sudah tahu tabernakel Musa, kemah suci. Bukan mesbah korban bakaran, kolam pembasuhan. Sama pemecah mesbah korban. Ya, yang kedua, yang kedua, ruang suci ada 3 juga. Apa saudara? Meja roti pertunjukan, itu ada roti 66 itu kan gambaran dari kitab saudara, Alkitab itu isinya bukunya 66 ya. Kemudian ada apa? Kaki dian, ya kaki dian, itu gambaran dari Roh Kudus. Satu lagi apa? Mesbah dupa yang menyala, itu bicara soal doa kita. Kemudian ada tirai yang membatasi dari ruang kudus kemudian ke ruang maha kudus. Di situ ada apa? Tabut perjanjian, isinya ada tongkat Harun, ada mana, Shekinah glory, saudara. Ya. Waktu saya baca ini, saudara, hubungkan dengan Markus tadi itu, ketika Yesus mati, itu sudah tabirnya sudah robek dari atas ke bawah. Ya, kita bisa masuk langsung akses ke tahta kasih karunia lewat pengorbanan Yesus. Ya. Saya lihat tunjukkan ayatnya, saudara. Ibrani 9, coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-9. Ibrani pasal yang ke-9, ayat yang kedua dan 4. Ibrani 9, 2 dan 4. Ini ada yang aneh. Tadi di dalam ruang kudus kan ada 3 benda itu ya. Ada kaki dian, ada mesbah dupa, ada meja pertunjukan. Kita akan lihat Ibrani 9. Peristiwa yang luar biasa, saudara. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang ruang maha kudus. Ya. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disaut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saudara, dari tadi saya katakan bahwa mesbah pembakaran ukupan ini awalnya ada di ruang kudus. Tetapi ayat ini mengatakan beralih ke ruang maha kudus, saudara. Ketika Yesus mati, peristiwa robeknya tirai itu artinya apa, saudara? Ada akses langsung doa-doa kita. Tidak lagi lewat imam. Pada waktu itu seorang imam yang masuk ke ruang maha kudus dipakai kakinya lonceng. Kalau tidak bunyi berarti mati, saudara. Enggak sembarangan, itu setahun sekali aja pengorbanannya. Tetapi ketika peristiwa di dalam Markus tadi, robeknya tirai itu artinya ada akses langsung doa-doa kita kepada Tuhan. Lewat kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita, saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana luar biasanya peristiwa Yesus di kayu salib, saudara. Ya.
Makanya kita perlu paham yang namanya kasih karunia. Saudara nggak harus lewat imam. Saudara langsung berdoa kepada Tuhan. Sudah langsung masuk akses hubungan kita dengan Tuhan. Saudara. Tanpa harus mengalami ritual-ritual yang dalam perjanjian lama. Saudara. Mengorbankan domba, kambing, burung tekukur. Mari kita pahami dari peristiwa ini, saudara. Ya, bagi saya hidup itu adalah kepercayaan. Saudara. Ada lagunya hidup ini adalah kesempatan, tapi bagi saya hidup itu adalah kepercayaan. Kalau sudah dipercaya sama Tuhan itu, wah hebat, saudara. Kita minta dipercaya sama Tuhan, saudara. Memang kita mewarisi dosa Adam, makanya butuh yang namanya grace, butuh yang namanya grace of God, butuh yang namanya kasih karunia Tuhan. Ya, tadi awal saya katakan kita nggak bersaing dengan orang lain, masing-masing kita tuh punya potensi-potensi yang berbeda-beda. Sainganmu bukan orang lain, sainganmu diri sendiri. Ya kemalasanmu, egomu, kurangnya disiplin itu saingan kita, saudara, yang perlu kita patahkan, kita hancurkan, saudara. Kita lihat pertobatan Paulus, dia itu kalau di mata orang-orang itu katakan dia sampah, saudara. Pembunuh kan, harusnya dia harus dibunuh, saudara, kalau hukum Taurat, saudara. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan di Damsyik, matanya sempat dibutakan. Dia berjumpa dengan Yesus pada waktu itu. Damsyik. Dia berubah menjadi manusia yang baru. Makanya dia katakan dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia aku ada sebagaimana aku ada. Coba buka ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 10. Dikatakan apa? Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. 1 Korintus 15 10. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Diulang-ulang kasih karunia, kasih karunia. Dia ngerti siapa dia dulu. Loh, saudara, backgroundnya Paulus itu luar biasa loh, saudara. Kalau zaman sekarang tuh sudah katam Taurat, saudara. Dia di bawah asuhan Gamaliel. Dia Ibrani asli. Suku Benyamin. Bahkan dia jadi anggota Sanhedrin. Kalau sekarang itu, kalau orang Iran itu ngomong Khamenei, sudah benar ya, sudah. Itu paling tinggi sudah derajatnya tentang keagamaan. Itu Paulus sudah pada waktu itu. Tetapi dia katakan semua karena kasih karunia. Aku bisa melayani. Meskipun di tengah pelayanannya dia sempat mengalami karam kapal, mengalami seperti Yesus. Ya, ditolak, dipenjara, sempat dirajam juga, kena ular tapi nggak mati, sepatu ular dan sebagainya, saudara. Dia katakan apa? Kasih karunia kepadaku tidak sia-sia. Yang menyertai aku tidak akan sia-sia. Kasih karunia Allah adalah aku sebagaimana aku ada sekarang. Terus sebab itu pada malam hari ini, poin saya yang kedua, kenapa kita butuh kasih karunia, saudara? Alasannya apa? Kita butuh yang namanya kasih karunia. Yang pertama, saudara, tadi awal saya katakan kitab Roma 3:23, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berada di dalam kutuk dan maut. Kita harusnya mati, kita harusnya binasa. Kenapa kita butuh kasih karunia? Yang pertama, karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita telah berada dalam kutuk dan maut. Saudara, orang di luar Kristus itu kalau mati itu sebuah ketakutan bagi mereka. Sepertinya jalannya peteng. Gak ada kepastian. Beda dengan dalam Tuhan. Orang mati dalam Tuhan itu dikatakan Alkitab apa? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan itu berpindah dari next glory ke next glory. Itu bedanya, saudara. Kemuliaan dunia terbatas, tetapi kemuliaan dalam Tuhan selama-lamanya kekal. Itu bedanya, saudara. Orang mati dalam Tuhan tidak pernah takut akan kematian. Cuma pindah alam, saudara. Saya pernah baca Billy Graham, hamba Tuhan Billy Graham. Ya sudah mati ya. Waktu dulu, waktu masih umur 7 bulan, dia ngomong sama anaknya yang kecil. Bilang gini, kalau kamu dengar papamu mati, jangan percaya. Loh, kenapa? Karena papamu tidak pernah mati. Mati hanya secara fisik. Papamu hanya berganti hidupnya kekal selama-lamanya.
Saudara, Alkitab katakan orang mati itu tidur. Bapak Gembala, saya percaya dia juga tidur. Ada dalam tahta kemuliaan Tuhan, menuju tahta kemuliaan Tuhan. Jadi jangan takut saudara akan hal kematian saudara. Ya. Yang pertama, kenapa kita butuh yang namanya kasih karunia? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23, coba kita buka. Roma 3:23. Kita Roma 3 ayat 23. Sampai 25 ya. Roma 3, ya diulang-ulang ya. Roma 3, 23, 25. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak punya, sebenarnya kita kehilangan kemuliaan Allah karena berdosa-dosa kita. Dan oleh kasih karunia, nah ini saudara, kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan seterusnya saudara. Jadi yang pertama, alasannya karena kita tuh kehilangan kemuliaan Tuhan. Saudara, kita tuh dimuliakan loh saudara. Saudara baca kitab Mazmur pasal yang ke-8. Manusia tuh dimuliakan, ya. Dikatakan hampir sama seperti Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya not equal but likeness. Serupa, tapi tidak sama. Loh, kita tuh serupa dengan Allah. Gambaran Allah hilang ketika kita berdosa. Yang kedua saudara, kenapa kita perlu butuh yang namanya kasih karunia? Tadi awal saya katakan, saya singgung bahwa manusia itu gak mampu menolong dirinya. Sekalipun dengan berbuat baik. Makanya muncul agama-agama itu tujuannya supaya bisa menyelamatkan. Padahal agama itu tidak menyelamatkan saudara. Yang kedua, kenapa kita butuh kasih karunia? Karena manusia nggak mampu menolong dirinya sendiri sekalipun dengan berbuat baik. Butuh yang namanya kasih karunia dari Tuhan. Coba lihat kitab Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara, kain kotor itu kain najis. Kalau konteksnya ayat ini seperti wanita yang menstruasi itu dilap sama kain itu. Ibaratnya kita seperti itu. Yang nggak bisa dipakai lagi. Untuk membersihkan darah orang menstruasi. Itu sampah saudara. Jadi bukan kekuatan kita, bukan karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita itu seperti di pandangan Tuhan seperti kain kotor. Yang akan layu seperti daun. Dan akan lenyap oleh angin. Jadi yang alasan kedua, kenapa kita butuh yang namanya kasih karunia? Karena kita manusia nggak bisa menolong dirinya sendiri sekalipun dengan berbuat yang baik. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita butuh yang namanya kasih karunia? Kita buka kitab Roma pasal yang ke-8 ayat pertama. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, hei maut di mana sengatmu? Hei maut di manakah kemenanganmu? Dia menantang maut, saudara. Karena dia tahu bahwa posisinya dia terlepas dari yang namanya kutukan dan maut. Jadi alasan yang ketiga, kenapa kita perlu yang namanya kasih karunia? Supaya kita terlepas dari yang namanya kutukan dan maut. Itu sudah menang, sudah bebas. Sudah mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan, saudara. Apa yang kita takutkan? Kita ditebus, kalau setan tidak ditebus, saudara. Justru makanya kita punya yang namanya kehidupan yang lebih baik. Masa depanmu, masa depan yang penuh dengan pengharapan yang tadi saya katakan di Yeremia 11. Saudara. Itu alasan yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan apa? Kenapa kita butuh yang namanya kasih karunia Tuhan? Lewat kasih karunia kita dimampukan untuk kita hidup dalam kekuatan ilahi. Itu gunanya kita perlu yang namanya kasih karunia yang keempat. Saudara dan saya dimampukan untuk kita bisa hidup dalam kekuatan Tuhan. Senada dengan Tuhan.
sefrekuensi dengan Tuhan. Hari-hari ini kita banyak kita jumpai, kita dengar orang-orang yang stres, orang-orang yang ketakutan menghadapi dunia ini, saudara. Yang kebingungan. Kalau bahasanya Pak Gembala, tuwer-tuwer, saudara. Rasanya mati segan, hidup segan, mati enggak mau, saudara. Bingung, saudara. Ya. Orang stres karena apa? Enggak punya Tuhan, enggak punya kepastian, saudara. Percayalah bahwa sampai detik hari ini Tuhan Yesus tetap hidup lewat wujud Roh Kudus. Ya. Jangan takut yang namanya penolakan, saudara. Yeremia, saudara tahu Nabi Yeremia. Kalau sudah baca semua kitab Yeremia itu, kalau saya jadi Yeremia, paling Yeremia waktu itu kalau bisa mengeluh dia ngomong, wes Tuhan daripada aku mau ciptakan seperti ini, mending jangan. Tapi Yeremia itu dipilih sejak rahimnya ibunya. Tetapi waktu dia lahir dia ditolak oleh bangsanya sendiri. Itu nabi yang ngenes, saudara, saya katakan ngenes, ditolak oleh bangsanya karena dia menyuarakan kebenaran. Dia harus ditelanjangi, masuk dalam perigi, dalam pelarian, tidak enak, dimusuhi oleh bangsanya. Padahal Alkitab tulis bahwa dia dipanggil sejak rahim ibunya. Artinya ada pilihan khusus pada Yeremia. Tapi nasibnya sepertinya di dunia dia mengalami kemalangan demi kemalangan, saudara. Tapi bukan berarti ketika dia menjalani panggilannya itu sepertinya berat, saudara. Memang berat, saudara. Tetapi dia dapat kasih karunia Tuhan, saudara. Dimampukan oleh Tuhan. Begitu juga nih Yesus, dia taat sempurna. Supaya panggilan kita tidak dibatalkan. Tuhan taat dengan sempurna. Bahkan bapaknya sendiri berpaling kepada dia. Sempat dia ditolak oleh bapaknya. Demi saudara, supaya saudara gak ditolak oleh Bapa di surga. Saudara. Makanya kalau saya katakan bahwa kasih karunia itu berarti kesalahanmu tidak lebih besar dari rencana Tuhan. Meskipun kita jatuh bangun, meskipun kita kadang-kadang sempat kecewa sama Tuhan, mempertanyakan firman Tuhan, benar enggak Tuhan firman Tuhan ini? Seringkali kan kita kan seperti Abraham. Ya firman ini untuk yang ini, bukan untuk aku. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa seperti yang dikatakan oleh kitab Filipi pasal yang pertama dan yang ke-6. Kita buka kitab Filipi pasal yang pertama dan yang ke-6. Ini jaminan Tuhan bagi kita, saudara. Apa ya? Ayat ini mengatakan apa? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Paulus katakan, aku yakin sepenuhnya, yaitu Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada Kristus Yesus. Tuhan itu enggak setengah-setengah, saudara. Tuhan kalau menyembuhkan itu enggak setengah-setengah. Tuhan kalau gereja ini dibuka oleh kehendak Tuhan, enggak setengah-setengah. Tuhan akan bertanggung jawab atas kelangsungan gereja ini, saudara. Sampai kedatangan Tuhan, saudara. Tuhan itu enggak kasih DP, tapi dia menyelesaikannya sampai tuntas, saudara. Dia sudah menjadi meneladani kita, saudara, mati di kayu salib. Meskipun dia ditolak, dia ditelanjangi, dipermalukan di depan umum, saudara. Tapi demi saudara dan saya, dia rela seperti itu semua, saudara. Sepertinya kekalahan. Oh, Yesusmu kalah. Yesusmu dipetendeng kalau orang saya dulu pernah kolok sama teman saya, Tuhanmu dipetendeng. Saya dulu sempat marah karena saya tidak ngerti firman Tuhan. Ya saya lawan, ngawur ya. Tapi saya tidak ngerti dasarnya. Ya. Sebenarnya itu adalah sudah dirancangan Tuhan. Tuhan mati itu bukan karena Pilatus. Waktu itu kan Pilatus yang nyuruhkan Yesus disalibkan kan. Saya tunjukkan ayatnya, saudara, supaya saudara mengerti, saudara. Saya tunjukkan ayatnya, saudara. Kita lihat di dalam sepertinya kekalahan, saudara, Yesus. Saudara. Kita buka dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga. Ini sudah dinubuatkan, ya, cara kematian Tuhan, saudara. Yohanes 3:14. Yohanes 3 ayat yang ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah juga anak manusia harus ditinggikan.
Ini gambaran Yesus sedang disalib. Ini sudah dinubuatkan sebelumnya, saudara. Bukan karena Pilatus menyalibkan Yesus, tapi Tuhan sendiri sudah menubuatkan nantinya anak manusia akan ditinggikan, artinya disalib. Ada lagi satu ayat lagi, Matius 20 ayat 19. Tadi saya cari pada waktu siang hari tadi, saya nggak bisa tidur, saya buka ayat, saya menemukan ini. Matius 20 ayat yang ke-19. Dan mereka akan menyerahkan Yesus kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Yesus diolok-olokkan. Terbukti kan, dia disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi ini cara kematian Tuhan sudah dinubuatkan sebelumnya, bukan gara-gara Pilatus atau tentara Romawi. Dia sudah mengerti bakal apa, saudara. Kisah Rasul, coba supaya saudara lebih kuat lagi. Kisah Rasul 2 ayat 23. Kisah Rasul 2 ayat 23. Dikatakan apa, saudara? Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Jadi semua itu direncanakan oleh Tuhan, saudara. Kematian Yesus termasuk semuanya, saudara. Telah kamu salibkan, saya ulangi ya. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. Pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah 4 ayat 27. Sampai 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Jadi kematian Yesus sudah direncanakan oleh Bapa, bukan kekalahan. Yesus gak pernah kalah, tapi sudah direncanakan untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Tuhan. Mati Yesus bukan karena tentara Romawi atau Pontius Pilatus atau Herodes, tapi memang Bapak sudah merencanakan dari semula, saudara. Jadi artinya mari itu sebuah kemenangan bagi kita, saudara. Tuhan menggenapi, Tuhan menuntaskan. Kalau bahasanya tetelestai, sudah selesai sampai tuntas, sampai sempurna. Itu Bapak kita, saudara. Sebagai imam besar kita. Lewat pengorbanannya kita mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia demi kasih karunia. Jadi malam hari ini kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama bahwa Tuhan itu bukan hanya ada di samping kita. Tapi ia penjamin hidup kita. Dia jaminan hidup kita. Sampai selesai. Apa yang kita takutkan hari-hari ini. Apa yang kita ragukan tentang Tuhan. Tentang Tuhanmu, tentang firman Tuhan. Karena dia penjamin kita kok. Ada yang hari ini sudah mungkin aku kelaparan, aku tidak bisa makan. Tidak sampai seperti itu, sudah. Tuhan pelihara. Kalau bangsa Israel dipelihara 40 tahun di padang gurun tidak rusak, kasutnya tidak rusak. Dikasih mana, dituruti, dikasih daging sampai muntah-muntah. Dikasih burung puyuh yang tingginya nggak sampai semeter katanya Alkitab. Dituruti semua, minta air dikasih. Itu toh masih dia masih tidak ngerti rencana Tuhan. Memberontak, tegar tengkuk, saudara. Tidak ngerti bahwa Tuhan itu menjamin dia. Siang dikasih tiang awan supaya nggak panasan. Malam dikasih tiang api supaya nggak gelap. Supaya nggak kesasar, saudara. Itu kan bukti bahwa Tuhan itu menjamin hidup kita, saudara. Itu bayangan Kristus pada waktu itu sampai sekarang, saudara. Kalau sudah baca kita perjanjian lama itu bayangan Kristus hari ini, saudara. Makanya kita kasih karunia, dapat kasih karunia itu luar biasa, saudara. Itu orang lain di luar Yesus nggak ngerti ini, saudara. Kemudian apa, saudara? Kesimpulan yang kedua, Tuhan itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan atas apa yang telah dia mulai dari awal sampai selesai, saudara. Ingat, saudara, peristiwa anaknya Yairus yang 12 tahun sakit. Perempuan pendarahan juga, bukan 12 tahun, anak Yairus itu umur 12. Perempuan yang pendarahan itu 12 tahun. Ya, 12 itu angka apa, saudara? Angka keutuhan. Angka holistik, utuh. Saudara kalau ikut Tuhan harus utuh. Roh jiwa tubuhmu percaya. Apa yang kamu keluarkan mulutmu itu percayai. Firman Tuhan katakan apa? Yang keluar dari mulutmu itu apa, saudara?
Apakah itu berkat atau kutukan? Firman itu dekat dalam hatimu, itu firman Tuhan katakan. Makanya firman, ayo kita baca terus, dibaca, didengarkan, direnungkan. Plan-plan Tuhan jangan hanya sekedar melayani, tapi juga setiap hari harus punya saat teduh membaca firman Tuhan setiap hari. Itu kekuatan kita, saudara. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa panggilanmu itu bukan tentang seberapa kuat kita memegang tangan Tuhan. Tetapi seberapa kuat tangannya itu yang memegang tangan kita di tengah-tengah badai kehidupan. Seperti ibaratnya anak kecil itu kalau memegang tangan bapaknya kan kadang-kadang terlepas, karena nggak kuat kan, tangannya kecil. Tapi kalau bapaknya pegang anaknya pasti kuat. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan yang pegang kehidupan kita, saudara. Karena kita punya anugerah, kita punya grace, kita terima itu dengan cuma-cuma. Ayo jangan sia-siakan hidupmu. Hidupmu kita itu adalah kesempatan, hidup kita adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Saya rindu gereja Betani, jemaat Betani semuanya melayani Tuhan. Semuanya ikut family altar. Semuanya bergerak untuk kemuliaan Tuhan, membawa jiwa. Ya. Dengan kematian Bapak Gembala itu sebagai benih kita, untuk kita lebih lagi setia kepada Tuhan. Teladan Bapak Gembala kita yang sudah selama hidupnya melayani tempat ini. Dia mau berkorban, dia memberikan semuanya untuk Tuhan. Sampai detik akhirnya dia tetap percaya Tuhan. Di tengah-tengah dia dipanggil pulang. Meskipun dia merasakan, waktu saya lihat videonya itu, kesakitan. Dia bilang gak tahan. Sampai detik matinya tetap dia percaya Tuhan. Ini bukti, saudara, ini adalah realita. Sesuatu yang perlu kita teladani. Ya, sebagai benih gereja Betani tempat ini. Ya, nanti akan muncul orang-orang seperti Bapak Gembala atau lebih lagi, saudara. Dipakai Tuhan. Amin, saudara. Hari keluarga kita masing-masing, saya rindu dinyatakan kesatuan keluarga yang membawa dampak. Ya, bukan saudara harus pandai khotbah, enggak, saudara. Saudara banyak baca hafal ayat Alkitab, enggak. Tapi hidupmu itu berdampak. Ya, sikapmu dalam pekerjaanmu. Saya enggak tahu pekerjaan kita masing-masing kan beda. Ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang bisnismen, ada yang mungkin polisi, ada yang masih pelajar. Lewat kehidupan kita jadi dampak. Karena kita punya kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Saya undang pemain musik singer song leader. Jadi sebagai orang percaya, saudara, sadari bahwa kita tuh hidup karena kasih karunia Tuhan. Ya, hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh iman kepada Tuhan, hanya karena firman Tuhan, hanya karena Kristus, hanya bagi kemuliaan Allah hidup kita, saudara. Saya undang bangkit berdiri, saudara. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Besar Anugerahmu. Main F ya. Ku ada sebagaimana ku ada. Saya udah pakai berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Sama-sama angkat tangan kita, katakan besar anugerahmu. Besar anugerahmu, berlimpah kasih karunia demi kasih karunia, limpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kasih karunia demi kasih karunia yang limpah boleh kami terima sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nasihat firman-Mu Bapa. Kami butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Karena siapa kami ini Tuhan, tanpa Engkau Tuhan, kami tidak mampu Bapa. Kami teringat Tuhan ketika Musa membawa bangsa Israel. Musa berkata, tidak mau berjalan kalau tanpa kasih karunia-Mu, menuntun langkah kehidupan bangsa Israel. Malam hari ini Tuhan kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh bimbingan-Mu, kami butuh arahan-Mu Bapa. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Yang terus Tuhan membawa kami dalam kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Bapa terima kasih buat malam hari ini. Buat umat-Mu Tuhan semakin mengerti akan Engkau. Buat umat-Mu semakin mengenal Engkau Bapa. Semakin mengerti jalan-jalan-Mu Bapa. Buat kami Tuhan sadar siapa kami tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih buat malam hari Kau ingatkan kami Bapa. Berkati umat-Mu yang sudah setia hadir di dalam ibadah sore hari ini Bapa. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada malam hari ini Bapa. Maupun pagi hari tadi Bapa. Semua karena kasih karunia-Mu Kau memilih kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau menyanyiakan hidup kami. Karena hidupnya adalah kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan materialkan firman-Mu mengakar dalam hati kami dan pikiran kami Bapa. Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah terima berkat Tuhan bersama-sama mengatakan, amin.